dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat datang di acara Holy Week, Holy Spirit in my family. Hari ini adalah hari ke-10 kita dalam rangkaian acara Holy Week, dan hari ini kita akan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Pastor Sam yang akan menyampaikan kesaksian hidup serta sharing firman Tuhan yang akan menguatkan setiap keluarga di tempat ini tentunya. Sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami berterima kasih Tuhan buat 10 hari yang luar biasa di mana kami belajar untuk mengenai kehidupan dalam keluarga kami, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup orang-orang, kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa. Kami percaya itu bukan hanya kami dengar, tapi akan kami alami sendiri dalam keluarga kami Tuhan, dan kami rindu itu terjadi dalam keluarga kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya hadirat Tuhan menaungi setiap kami Tuhan, memberkati setiap keluarga-keluarga yang mengikuti Holy Week hari ini Tuhan, dan membangun setiap keluarga Tuhan, memulihkan setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja, memberikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti Tuhan. Apa yang ingin kau sampaikan Tuhan pada malam hari ini. Apa yang ingin kau katakan buat setiap kami, buat setiap keluarga Tuhan hari ini, biar tersampaikan dengan baik. Mari Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir acara Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara Bapak Ibu, sebelum kita memulai worship night hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Suryanto dan family yang akan menyampaikan kesaksian setelah mendengar selama 10 hari ini beliau merasa diberkati, dan berikut kita akan mendengarkan kesaksiannya kepada Saudara Suryanto dan family. Boleh. Ya, halo. Suaranya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran ya. Selamat malam, Oke. Ya, selamat malam. keluarga. Ya, Bagaimana kabarnya 10 hari ini? Ya, banyak sih berkat lah. Sharing-sharing luar biasa. Iya. Ya. Oke, boleh dimulai saja kesaksiannya. Oke. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suryanto dan ini istri saya Nana. Kami usia pernikahannya 7 tahun, dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami 2 orang anak yang pertama anak perempuan, namanya Beatrice, usianya hampir 6 tahun, dan Tobias yang anak laki-laki, anak kedua, namanya Tobias, umurnya 1,5 tahun. Dan ini dari sesi-sesi kemarin sebenarnya semuanya sangat banyak memberkati kita sekeluarga ya, terutama karena selama ini kan kita suka ngebaca artikel tentang parenting ataupun seminar-seminarnya, tapi di Holy Week ini kita bisa ngelihat contoh-contoh nyata dari setiap keluarga dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, dan mereka juga usia anaknya juga berbeda-beda pula gitu. Tapi dari kesemuanya itu kita bisa ngelihat masing-masing juga memiliki caranya sendiri-sendiri untuk mendidik anaknya masing-masing, tapi semuanya tetap mengandalkan Tuhan, dan semuanya juga mengandalkan dari hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang kita dapat dari Holy Week ini, dan kita juga dari apa yang kita dapatkan, kita juga punya komitmen sih bahwa kita tuh harus terus belajar, dan terutama kita harus terus berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan secara terus-menerus, karena kita tahu gimana mengerikannya dunia ini makin ke depannya, dan memang tanpa Yesus itu kita nggak akan sanggup. Itu aja sih dari saya sih. Nggak kedengaran.
Ke-mute kayaknya ya. Gak ada suara soalnya. Ke-mute ya. Kayaknya suaranya ke-mute deh, soalnya nggak ada suara. Yang kami dengar Tuhan, setelah apa yang kami tahu Tuhan, setelah banyak hal yang Tuhan udah taruh dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau terima semuanya Tuhan, dan kami mau praktekkan di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Oh Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, ku puji namamu Tuhan. Yang layak dipuji, layak disembah, yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dia yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini puji-pujian kami Tuhan, kami tahu Roh-Mu hidup di dalam kami. Kami tahu Kau sedang bekerja mengerjakan sesuatu yang besar buat setiap kami Bapa. Kami mau bertindak bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Kau karena kami tahu kami gak mampu sendirian Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan, Engkau yang sempurna yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau Roh-Mu yang memenuhi kami Tuhan, dan mengalir terus di dalam setiap keluarga di tempat ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati Tuhan untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari jemaat Tuhan katakan, kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Di altarmu Tuhan. Haleluya. Ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Ambil alih Tuhan setiap bagian hidup kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Bapa. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar. Mari dengan segenap hati saudara-saudara kita nyanyikan pujian ini sambil kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamaat, yes Lord, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari sungguh-sungguh katakan, kami buka hati kami Tuhan. Amin. Untuk jamaat kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu Tuhan.
akan kami berikan hidup kami sepenuhnya ke dalam Engkau Tuhan. Seluruh kehendak kami, hidup kami, rencana kami, masa depan kami Tuhan. Kami tahu Kau yang ambil alih hidup kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya akan masa depan yang Kau berikan buat keluarga kami Tuhan. Kami percaya akan masa depan yang Kau berikan untuk anak-anak kami Tuhan. Kami percaya masa depan yang Kau berikan buat orang tua kami, buat istri kami, suami kami Tuhan, adik-adik kami semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan. Dan kami berserah sama Tuhan. Mujizat demi mujizat kami akan melihat Tuhan. Bahwa tangan Tuhan terus bekerja buat keluarga kami Tuhan. Aku sembah Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, aku sembah, aku sembah Tuhan, hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Sekali lagi mereka puja katakan Kau yang ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang ku sembah Haleluya, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan. Kau yang layak disembah. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, hanya bagimu.
Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau dengar Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dengar Tuhan bagaimana kisah Engkau memberkati kehidupan seseorang Tuhan. Kami mau dengar itu Tuhan, setiap firman yang dibangun Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Pastor Samuel akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan dari Tuhan, jadi pakai lebih dahsyat lagi buat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Jemaat GCC yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya kita semua mengalami hadirat Tuhan yang kuat malam hari ini ya. Saya dari mulai tadi awal sangat menikmati bagaimana Roh Kudus benar-benar siap memulihkan, menjamah setiap kita. Dan saya percaya itu pun yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Entah Bapak Ibu sedang bersama dengan keluarga atau sedang sendirian, saya percaya Tuhan tetap menyertai sepanjang kehidupan kita. Nggak kerasa kita udah ada di hari yang ke-10 ya Bapak Ibu Saudara ya, dan besok kita akan sama-sama di puncak daripada Holy Week ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melalui Pentakosta itu akan benar-benar disampaikan melalui ibadah, dan saya percaya itu juga yang akan terus menuntun setiap keluarga demi keluarga. Baik Bapak Ibu, saya sangat bersyukur ya, kurang lebih 3 bulan saya bisa bergabung JCC dan dengan Holy Week di hari ke-10 ini. Saya rindu berbagi, saya rindu sharing apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Jadi malam hari ini saya rindu menyaksikan bukan tentang saya, tetapi bagaimana kisah Tuhan melalui kehidupan saya. Karena saya terus selalu menyampaikan buat saya sendiri, buat orang-orang, bahwa kalau saya bisa ada sampai dengan hari ini, saya boleh melayani Tuhan, saya boleh dipakai Tuhan, itu bukan dengan kekuatan saya, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah kenal, nama saya Samuel Marbun ya, jadi saya rindu memperkenalkan diri kembali. Saya Samuel Marbun, saya seorang pelayan Tuhan, dan sebenarnya nggak pernah punya cita-cita ya, sebelumnya nggak pernah punya cita-cita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, apalagi menjadi seorang pendeta ya gitu. Itu di luar ekspektasi saya, itu di luar cita-cita saya gitu. Karena selagi muda ya, dari mulai tahun 2000 sampai 2010, dalam 10 tahun itu saya sudah terjun melayani Tuhan di pemuda di gereja saya sebelumnya, tetapi nggak pernah terbesit untuk saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta ya gitu. Sekalipun banyak rekan, banyak daripada orang tua rohani saya senantiasa meneguhkan gitu, udah Sam, kamu jadi hamba Tuhan, kamu melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya sering kali menolak gitu ya, sering kali menolak dengan alasan saya pengen jadi bekerja aja, saya pengen mungkin punya usaha, tapi saya tetap melayani Tuhan. Itu alasan saya pada waktu sekitar 2000 sampai 2010 gitu. Nah, singkat cerita, Bapak Saudara, saya kemudian diteguhkan Tuhan di tahun 2010 gitu. Tapi kisah ini sungguh di luar prediksi saya gitu. Akhirnya saya pun harus menyerahkan diri saya total untuk melayani Tuhan gitu ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, tahun 2005 itu saya tuh selesai SMA waktu itu ya. Saya selesai SMA karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, saya nggak bisa kuliah pada waktu itu gitu. Jadi saya langsung bekerja. Pertama-tama saya bekerja di salah satu bank di Kota Bandung sekitar 2 tahun. Kemudian saya resign, terus saya masuk lagi di satu pabrik tekstil selama 1 tahun, dan kemudian singkatnya 2008 sampai dengan 2010 itu saya kerja Jerman sebagai marketing dan PR waktu itu. Jadi setelah SMA itu saya 5 tahun itu bekerja gitu ya. Jadi bekerja, dan kemudian di ujung 2010 itu betul-betul seperti waktu hari Sabtu kita diberkati oleh Pastor Benny ya waktu itu ya, bagaimana di tengah-tengah karir, di tengah-tengah puncak kesuksesan gitu. Saya pun bekerja, kemudian dikasih fasilitas, punya gaji tetap, tetapi di situ panggilan Tuhan semakin nyata gitu. Jadi saya merasakan banget gitu, di tengah-tengah karir, di tengah pekerjaan yang sudah
stabil lah pada waktu itu. Tiba-tiba Tuhan panggil saya gitu. Dan itu satu hal yang akhirnya membuat saya akhirnya nggak bisa lagi menolak gitu. Selama 10 tahun saya melayani Tuhan dari muda, saya tetap menolak, saya kasih banyak alasan, pada waktu itu saya tetap akan bekerja, tapi saya akan melayani Tuhan. Tapi waktu itu di 2010 akhirnya saya menyerah sama Tuhan. Nah, apa yang membuat saya akhirnya menyerah untuk akhirnya melayani Tuhan sepenuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan? Jadi kisahnya begini Bapak Ibu, ini kisahnya berkaitan dengan keluarga saya gitu. Jadi mama saya itu adalah orang Sunda asli, jadi orang Bandung, tinggalnya di Kopo, dia anak ke-8. Jadi dia tuh seorang muslim ya, dia seorang muslim, ada 7 kakaknya, salah satu juga sebagai tokoh di daerah Kopo, dan kemudian menikah dengan ayah saya, dia orang Batak gitu. Jadi pertemuannya tuh seperti itu gitu. Mama saya orang muslim, kemudian ayah saya orang Batak, dia Kristen tetapi KTP gitu. Dia KTP-nya aja Kristen gitu, tapi hidupnya masih jauh daripada orang percaya gitu. Nah, singkat cerita tahun 1980 mama saya dan papa saya itu menikah ya. Menikahnya di KUA gitu karena ikut mama saya gitu karena dia berbeda iman gitu. Nah, menikah tentunya kita tahu kalau orang yang menikah ya tentunya merindukan seorang anak gitu ya. Ibu gembala juga sedang puji Tuhan sedang sudah diberikan bayi ya. Tentunya itulah kerinduan seorang ibu gitu ya, bagaimana pengen punya momongan. Tapi kenyataannya adalah mama saya belum dikasih gitu. Jadi selama tahun demi tahun 81, 82, 83, 84, jadi bertahun-tahun mama saya tuh nggak dikasih anak gitu. Padahal itulah kerinduannya gitu. Jadi mama saya menikah dan papa saya menikah secara muslim dan kemudian punya pergumulan pengen punya anak gitu. Nah, kemudian singkat cerita 85 tuh mereka hijrah ke Lombok NTB gitu untuk mereka ada saudara juga di sana dan kemudian waktu itu ada persekutuan doa gitu. Nah, ini nggak kebetulan ada persekutuan doa di tahun 85 lah kurang lebih. Kemudian mama saya itu kemudian ikut dan papa saya ikut ke persekutuan doa gitu, ada doa malam. Nah, singkat cerita hamba Tuhan atau pendeta yang waktu itu melayani kemudian memberikan tantangan doa gitu ya. Siapa yang ingin didoakan gitu. Jadi pada waktu itu dalam persekutuan doa itu ada tantangan untuk akhirnya siapa yang mau didoakan. Nah, tanpa lama-lama mama saya langsung angkat tangan gitu. Saya pengen didoakan, saya pengen punya anak. Nah, itu titiknya gitu. Titik di mana mama saya selama bertahun-tahun bergumul gak dikasih anak, tapi ada satu momen dalam persekutuan mama saya langsung minta didoakan untuk punya seorang anak gitu. Nah, puji Tuhan singkat cerita Bapak Ibu 86 akhirnya mama saya dikasih mujizat. Dia dikasih mujizat akhirnya dia hamil mengandung gitu ya 86 dan kemudian 1 tahun kemudian tahun 87 bulan April lahirlah seorang bayi gitu. Itu saya yang kurang lebih 34 tahun yang lalu gitu. 87 itu saya lahir. Kemudian kakek saya kalau dalam bahasa Batak itu opung ya. Itu kakek saya langsung ngasih nama Samuel gitu. Nah, itu singkat ceritanya histori saya dan ini saya sadari saya bincang dengan mama ini tuh di akhir 2009 waktu itu. Saya tahu cerita ini 2009 gitu. Jadi mulai dari 2000 sampai 2009 tuh saya nggak ngerti cerita ini, tapi di ujung 2009 ketika saya bekerja, ketika punya penghasilan, ketika di zona nyaman, tiba-tiba saya akhirnya tahu histori ini gitu. Tahu histori ini bagaimana sebetulnya akhirnya saya pun lahir di dunia ini dengan sebuah rancangan Tuhan yang sempurna gitu. Jadi saya ingin bilang bahwa saya ada sampai dengan hari ini tuh dengan sebuah tujuan gitu. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, itu kemudian 2009 akhirnya saya sadari, kemudian saya bergumul berdoa kepada Tuhan sampai di satu titik saya akhirnya menyerah sama Tuhan. Saya memutuskan untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dan kemudian mulai dari saya ngomong sama bos saya ibu waktu itu pimpinan saya Bu dengan semua kondisi yang ada saya minta izin untuk resign dari perusahaan ini. Ibunya tahan apa semua tapi akhirnya saya jelaskan dan akhirnya singkat cerita saya keluar gitu. Nah, di titik itu 2009 2010 saya kemudian mengambil sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Tiranus sekitar 5 tahun. Kemudian
puji Tuhan lulus dan sampai dengan hari ini saya melayani Tuhan. Nah, kurang lebih itulah cerita histori kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga sampai dengan hari ini saya benar-benar menghidupi apa yang namanya panggilan Tuhan. Sekali lagi bukan karena cita-cita saya, bukan karena pengennya saya gitu, tetapi kembali lagi saya ulang-ulang baca kisahnya 1 Samuel 1, kisah bagaimana Hana bergumul ingin punya anak, dan kemudian akhirnya Tuhan pun mendengar seruan doanya, dan kemudian lahirlah seorang Samuel yang kemudian diserahkan ke rumah Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Itu pun yang kira-kiranya menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Tuhan mendesain sekalipun yang nggak pernah kepikir gitu. Kenapa saya ada di keluarga ini, dan kemudian akhirnya saya harus meresponi panggilan Tuhan, tapi buktinya sampai dengan hari ini Tuhan menjaga, Tuhan terus menggenapi, Tuhan terus menuntun, menyertai kehidupan saya. Jadi saya mau bilang malam hari ini bahwa ini bukan kisah saya, tetapi ini kisah Tuhan melalui kehidupan saya. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan satu minggu ini ya, kita ada di Holy Week, bagaimana JCC melalui Bapak Gembala punya kerinduan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam keluarga demi keluarga. Karena saya percaya ini waktunya bagaimana Tuhan rindu memulihkan keluarga. Dan saya percaya ini pun yang akan dikerjakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pengaturan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Tuhan mengatur, merancang kehidupan kita sempurna. Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga pun itu sempurna. Tuhan nggak pernah kebetulan menempatkan kita. Oleh karena itu, saya sebagai anak, teman-teman mungkin ada anak-anak muda, jangan pernah komplain kalau kita akhirnya ada di sebuah keluarga tertentu. Meskipun mungkin hari ini kita nggak bisa menerima orang tua kita. Kita nggak bisa menerima koko dan cici kita. Dengan semua hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Kenapa orang tua saya begini? Kenapa koko dan cici saya begini? Tetapi mari belajar melalui pengalaman saya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menempatkan saya di sebuah keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, sangat nggak mungkin gitu ya, mama saya seorang Muslim, kemudian bapak saya seorang Kristen yang KTP, tapi mereka akhirnya dipertemukan Tuhan, dan kemudian mereka menikah, dan kemudian satu titik di mana mama saya akhirnya percaya kepada Tuhan adalah ketika doanya dijawab di tahun 86 waktu itu. Dan akhirnya 87 lahir saya. Titik di mana mama saya percaya kepada Tuhan pada waktu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu resiko. Resikonya apa? Diusir dari keluarganya Bapak Ibu. Jadi dari 7 kakaknya yang ada di rumah, mereka benar-benar langsung menghina, mengusir mama saya, dan akhirnya pindah rumah kita ke seberang di daerah Kopo. Masih daerah Kopo tapi di seberang. Jadi kita terpisah dari 7 keluarga mama saya gitu. Nah, itu yang terjadi dari tahun ke tahun, 85, 86, 87 sampai tahun 90-an. Nah, mungkin waktu itu saya masih kecil gitu, tapi di situ saya melihat bahwa mama saya tuh benar-benar mengalami karunia Tuhan, anugerah Tuhan dengan respon yang benar gitu. Ketika mama saya diusir, mama saya diasingkan oleh keluarganya, bisa saja mama saya membalas atau kecewa gitu. Tapi yang dilakukan mama saya adalah tidak membalas, tetapi mendoakan, tetapi terus memberikan perhatian. Nah, singkat cerita, buah daripada mama saya menerima, mengampuni, mendoakan adalah puji Tuhan Bapak Ibu, sampai dengan hari ini kita bisa berdamai dengan keluarga. Kita bisa benar-benar jadi Tuhan membalikan keadaan gitu. Yang tadinya mereka menghina kita, yang tadinya mereka mengusir kita, hari ini Bapak Ibu puji Tuhan, kalau mereka sedang merayakan Idul Fitri kayak kemarin, yang bikin kuenya kita, yang bikin makanannya kita. Sampai kemarin mama saya bikin sambal goreng kentang, bikin ayam goreng untuk semua saudara-saudara. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kita sudah belajar dalam seminggu ini, pengampunan itu menghasilkan pemulihan. Pengampunan itu menghasilkan kekuatan. Jadi yang pertama saya rindu sharing Bapak Ibu, Tuhan tuh mengatur kehidupan kita sempurna. Tuhan menempatkan kita dengan pasangan kita yang ada hari ini. Itu pasangan yang terbaik yang udah Tuhan kasih. Dengan segala kekurangan yang ada, terima pasangan kita.
terima istri kita, terima suami kita, terima anak-anak kita, sekalipun mungkin hari ini kita masih harus benar-benar sabar untuk mendidik mereka. Tapi mari Bapak Ibu, yang pertama hari ini, mari kita belajar, kita bersyukur untuk keluarga yang masih Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk keluarga yang masih Tuhan percayakan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Namun saya percaya ketika pemulihan itu terjadi Bapak Ibu, ketika kita mau menerima pasangan kita, hari ini kita mau benar-benar menerima mereka dengan kekurangan kelebihan, saya percaya disitulah titik pemulihan akan terjadi. Disitulah titik di mana keluarga demi keluarga akan dipulihkan lebih lagi. Saya pun sebetulnya memiliki satu kepahitan dengan ayah saya, karena Bapak Ibu, saya dibesarkan dengan ayah yang sama sekali nggak pernah mendidik punya quality time yang baik gitu. Jadi bayangin selama seminggu bisa kita nggak ngobrol. Jadi saya termasuk orang yang punya papa tuh sama sekali nggak pernah ngobrol gitu. Tahun demi tahun itu yang terjadi sampai akhirnya ayah saya meninggal puluhan tahun lalu. Tapi sampai dengan hari ini Bapak Ibu, saya sebetulnya rindu gitu. Kalau bisa diulang gitu, pengen punya papa dan kemudian saya pengen punya komunikasi, punya kedekatan, punya apa ya, punya waktu gitu ya buat dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang masih punya orang tua lengkap hari ini, mari bersyukur. Mulai dari kita. Kalau mungkin ayah kita, mama kita nggak mau dekat dengan kita, nggak bisa dekat dengan kita, buka komunikasi atau apapun. Mulai dari kita. Mulai dari apa? Mulai dari kita memberi perhatian kepada orang tua kita. Tadi siang saya cukup sedih mendengar mama saya. Jadi saya punya 2 adik di Bali, yang satu cewek, yang satu yang bungsu laki-laki gitu. Kemudian yang cewek ini komplain gitu. Ini adik yang bungsu katanya istilahnya mah kurang ajar lah gitu ya. Jadi kayak apa gitu, ada satu insiden tadi siang gitu. Akhirnya mama saya bilang, iya harusnya nanya kayak ke mama gimana kabarnya, nanya kayak udah makan atau belum atau bagaimana gitu. Ini mah jangan sampai nggak ada kabar sama sekali gitu. Nah, kadang saya pun suka seperti itu gitu ya ke orang tua gitu ya. Kalau mama saya lagi di Bali, saya di Bandung, kadang saya pun nggak pernah nanya gitu. Nah, itu pun menjadi refleksi gitu, bagaimana ketika orang tua sulit membuat komunikasi, biarlah kita yang mulai membuat komunikasi gitu. Tapi poinnya mari Bapak Ibu, yang pertama yang mau saya sharingkan adalah bagaimana kita benar-benar bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan hari ini. Dengan segala kekurangannya, mari kita bersyukur. Itulah orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan. Itulah anak-anak yang terbaik yang Tuhan berikan. Itulah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Sehingga secara pribadi pun saya punya harapan, bersyukur hari ini saya masih single, tapi saya punya harapan dengan semua perjalanan, pengalaman, perlengkapan yang masih Tuhan lengkapi saya hari-hari ini. One day ketika saya membangun keluarga, saya pun rindu menjadi orang tua, menjadi ayah yang mau benar-benar punya waktu dengan anak-anak. Menjadi ayah yang memang nggak sibuk di luar dengan pelayanan. Tantangan menjadi hamba Tuhan adalah sibuk di luar, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya belajar dengan kemarin kesaksian Ko Dudung, Ko Teddy, semua narasumber di hari pertama sampai dengan hari kemarin, saya benar-benar dilengkapi lagi Bapak Ibu, dan saya percaya ini pun yang menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Yang terpenting adalah waktu kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga kita. Baru kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar sana. Jadi mari Bapak Ibu, saya mewakili anak-anak, saya pun mau mengucap syukur kepada para orang tua. Mewakili anak-anak, maafkan kita kalau kita nggak nurut, maafkan kita kalau kita seringkali kita pun nggak dengar apa yang menjadi kerinduan orang tua. Saya tahu orang tua rindu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi mari malam hari ini, jika Bapak Ibu sedang berkumpul dengan keluarga, mari benar-benar nanti di akhir kita sama-sama berdoa, kita lepaskan berkat untuk anak-anak kita. Poin yang pertama, bersyukur. Tuhan masih memberikan orang tua yang sehat, anak-anak yang sehat diberkati Tuhan. Saya rindu juga sharingkan Bapak Ibu, tahun lalu saya pun dan keluarga mengalami sakit COVID, kita terinfeksi COVID, saya, mama saya, kedua adik saya, jadi berempat di
di bulan April 2020. 1 bulan itu menjadi lembah kekelaman bagi keluarga kami, karena kami terpisah rumah sakit di Denpasar, kita kena 1 bulan benar-benar pergumulan gitu. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami menikmati anugerah Tuhan. Dan kemudian satu yang saya syukuri adalah Tuhan masih memberikan waktu gitu ya. Tuhan masih memberikan waktu saya dengan orang tua. Bahkan di tengah-tengah pandemi 1 tahun lalu, saya juga mungkin nggak tahu kondisi Bapak Ibu, ada yang mungkin terpisah dengan keluarga karena pandemi. Tapi bersyukur saya di pandemi itu, kami ada di Denpasar waktu itu selama 10 bulan bersama-sama. Itulah waktu yang benar-benar saya pakai dengan baik Bapak Ibu. Untuk dekat dengan mama, untuk dekat dengan adik-adik, dengan keponakan Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Itu tantangannya nggak gampang gitu. Ketika kita akhirnya harus kena infeksi COVID dan kemudian semua terkapar di rumah sakit, itu antara antara takut dan gentar dan cemas tuh bersatu gitu ya. Tapi kita mau benar-benar percaya sama Tuhan, surrender sama Tuhan. Setiap malam tuh benar-benar saya sebelum berdoa bareng sama mama melalui video call, ada kekhawatiran gitu. Karena jangan-jangan gitu ya, waktunya selesai gitu buat mama saya. Karena usia udah 60 dan lain sebagainya. Sampai dengan akhirnya ini menjadi, nggak tahu ya, saking masih ada ketakutannya gitu ya. Sampai dengan hari ini kalau setiap kali tiap malam gitu ya, karena saya tidur dengan mama hari ini di rumah berdua, kalau tiap malam tuh kadang suka was-was gitu ya kalau mama saya. Jadi saya senang malahan ketika mama saya ngorok gitu. Jadi kalau mama saya lagi tidur ngorok, itu tuh saya senang karena berarti puji Tuhan mama masih hidup lah, istilah gitu ya. Jangan sampai ketika saya lihat mama itu tuh cuman kayak diem gitu, saya takut gitu. Jujur sampai dengan hari ini, sampai tadi malam gitu. Jadi mari bersyukur gitu kalau hari ini masih lengkap, kita punya orang tua, anak-anak, bersyukur untuk keluarga yang masih Tuhan percayakan gitu. Tadi sore adik rohani saya telepon juga, adiknya dan mamanya kena COVID-19 juga di Bandung, baru saja tadi, benar-benar hancur hati melalui peristiwa itu. Ya nggak ada yang mau ya, kita nggak ada yang mau kena COVID, kita semua pun nggak mau, pengennya sehat-sehat, tapi itulah yang terjadi gitu. Jadi benar-benar kalau hari ini Tuhan masih percayakan keluarga, masih Tuhan berikan kesehatan untuk keluarga kita, bersyukur dan gunakan momen yang masih ada ini untuk kita benar-benar keep in touch. Pemulihan pasangan demi pasangan, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Yang kedua Bapak Ibu, saya rindu menyampaikan bahwa biarlah melalui kita orang itu mengenal Tuhan. Ketika saya membuat daftar Bapak Ibu ya dari keluarga mama saya, jadi mama saya itu kakaknya ada 7 dengan semua anak-anak, mantu dan cucunya. Saya itu kurang lebih ada 70 Bapak Ibu. Mereka belum percaya Tuhan semuanya. Itu menjadi tantangan bagi saya gitu. Ketika Tuhan memberikan anugerah, saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan jadi selamat. Tetapi ada PR yang belum selesai. More than 70 orang saudara saya belum percaya sama Tuhan. Dari papa saya juga, nenek saya tuh mantan dulunya juga belum percaya sama Tuhan, seorang muslim. Adiknya kurang lebih ada 15, itu pun masih muslim semua. Dan ini menjadi pergumulan saya sampai dengan hari ini gitu. Tapi puji Tuhan beberapa momen saya bisa sharing, beberapa momen saya bisa tunjukkan perhatian. Itu yang gak gampang juga gitu. Tapi kemarin Pastor Mike sampaikan juga bagaimana kita harus punya keberanian. Kita harus berkorban, mau benar-benar menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang yang percaya, yang belum percaya, khususnya dalam keluarga kita. Tetapi biarlah mari melalui hidup kita orang itu mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, biarlah hidup kita ini adalah kesaksian bagi Tuhan. Makanya di awal saya tadi bilang bahwa ini adalah kisah Tuhan melalui hidup saya. Gitu. Jadi kalau saya mundur lagi Bapak Ibu, mundur lagi 20-30 tahun lalu, mungkin saya kalau tanpa rancangan Tuhan, tanpa pengaturan Tuhan, mungkin saya nggak ada sampai dengan hari ini. Saya nggak mungkin berdiri bisa bersama sama dengan Bapak Ibu Saudara. Karena kondisinya di awal, mama saya Muslim, bapak saya Kristen. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan kesempatan, dimulai dari orang tua saya, dipulihkan, mengenal Tuhan, dan kemudian kami semua anak-anak juga akhirnya bisa mengenal Tuhan.
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada orang tua saya. Karena apa? Melalui mereka, saya bisa mengenal Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tiap kemana-mana saya pelayanan, atau ada kesempatan saya berbagi kepada orang-orang, saya selalu ceritakan kisah saya ini. Supaya menjadi bukti gitu, bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nggak kebetulan Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Biar itu menjadi bukti. Hidup kita adalah kesaksian bagi banyak orang. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu hari ini, malam hari ini sedang mengalami apa. Baik pergumulan dalam hidup, sakit penyakit, pergumulan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Biarlah ini bukan alasan untuk kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Tetapi biarlah mari kita punya respon. Melalui pengalaman ini, biarlah ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika kita benar-benar melaluinya, ketika kita benar-benar bisa percaya kepada Tuhan, bisa benar-benar menyerahkan semua kepada Tuhan, dan kita bisa melaluinya, itu akan menjadi cerita yang indah buat orang-orang. Sehingga di situ orang-orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Oleh karena itu mari malam hari ini saya nggak panjangkan sharing saya, tapi biarlah mari dengan pengalaman yang sedikit ini Bapak Ibu bersyukur Tuhan itu punya orang tua di keluarga kita masing-masing, itu semua yang terbaik yang udah Tuhan berikan. Yang kedua, biarlah melalui kehidupan kita, itulah yang akan menjadi kesaksian bagi orang-orang, khususnya keluarga kita, sehingga mereka pada waktunya percaya kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa nggak tahu sampai kapan. Hana pun berdoa tahun demi tahun kepada Tuhan untuk meminta mujizat Tuhan. Ada waktu di mana akhirnya Tuhan mengingat pergumulan Hana dan kemudian diberikan Samuel. Dan biarlah malam hari ini Bapak Ibu sedang menantikan apa terjadi. Mujizat apa yang sedang dirindukan terjadi bagi keluargamu. Entah keselamatan, entah kesembuhan, apapun itu. Jangan jemu-jemu untuk berdoa sama Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Saya rindu menutup dengan satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Satu Tesalonika 5 ayat 20. Kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita. Tuhan merancangkan semua hal dalam diri kita. Tuhan pun yang akan menggenapi satu persatu di dalam kehidupan kita. Tetap bersabar dalam proses Tuhan, tetap percaya akan kuasanya dinyatakan bagi kehidupan kita. Amin. Dan malam hari ini juga ada satu keluarga yang mau menyaksikan lawatan Tuhan sepanjang Holy Week 1 minggu ini. Dengan kasih nanti Ibu Kori yang akan memberikan kesaksian bagi kita semua apa yang didapatkan sepanjang 1 minggu ini, yang menguatkan kembali, yang meneguhkan kembali kehidupan Ibu Kori dan keluarga. Untuk itu saya mengundang Ibu Kori, jika sudah ada boleh berkenan untuk open mic dan open kameranya dan menyampaikan kesaksian bagi kita semua. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Halo, Kori. halo, suaranya masuk nggak? Suara saya masuk, Bu? Masuk, masuk. Oh, oke. Oke, selamat malam. Oke, Bu Kori, silakan untuk menyampaikan kesaksiannya sepanjang 1 minggu ini, apa yang Iya, Ibu Kori alami dan menjadi ya. kekuatan dalam keluarga. Silakan. Pertama-tama saya
Oke, pertama-pertama saya mau ucapin terima kasih buat Pastor Yusak yang udah invite saya buat join di acara Holy Week ini. Saya excited banget ya pas denger ada acara Holy Week ini selama 1 minggu. Dari hari pertama saya denger acaranya luar biasa, bukan hanya materi yang dibagikan, tapi juga kesaksiannya luar biasa, menguatkan saya. Saya merasa sangat diberkati dengan acara Holy Week ini. Terutama juga untuk saya sendiri tertegur ya, kadang mungkin merasa kayaknya hidup kita baik-baik aja, rumah tangga baik-baik aja, padahal sebenarnya hidup kita atau rumah tangga kita itu kalau nggak dipimpin sama Roh Kudus, sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Jadi lewat acara Holy Week ini saya juga banyak belajar ya, bahwa kita untuk terus memohon Roh Kudus yang memimpin rumah tangga kita, yang mengubahkan mungkin kalau kita kemarin dengar kesaksian dari yang hari pertama itu Riko sama Septi ya, bagaimana Roh Kudus bekerja bisa merubah mungkin pasangan kita atau anak kita yang selama ini kita doain susah banget mungkin berubah, tapi dengan Roh Kudus itu mampu, gak ada yang mustahil. Terus juga saya belajar bagaimana untuk mendidik anak, bagaimana mendidik anak dengan kasih, tapi juga kita bisa tegas lewat narasumber kayak kemarin kita belajar dari Kamai, ya Ko Dudung, Ko Teddy, semuanya itu luar biasa banget, gak cuma teorinya, tapi juga kesaksiannya yang praktikal ya, bahwa mereka udah ada pengalaman juga. Jadi dengan sharing yang mereka berikan, kita bisa dengar bahwa oh iya, kita bisa belajar banyak hal lewat kesaksian-kesaksian mereka. Jadi dari acara Holy Week ini saya sungguh merasa diberkati dan berkomitmen ya. Jadi gak cuma dari acara Holy Week ini aja 1 minggu, tapi ke depannya biar kita terus mencari dan lebih mengenal lagi pribadi Roh Kudus dan menempatkan Roh Kudus itu jadi yang utama di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Lebih lagi rindu untuk mencari pribadi Roh Kudus dan bisa dan saya belajar supaya bisa menjadi istri atau penolong yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih baik lagi. Mungkin itu ya kesaksiannya yang saya dapetin dari 1 minggu acara Holy Week. Thank you. Oke, terima kasih buat kesaksiannya Bu Kori. Biarlah ini pun boleh menjadi spirit semangat yang baru ya untuk keluarga Bu Kori khususnya, sehingga Tuhan yang akan terus menuntun keluarga, pasangan senantiasa disertai Tuhan, diberkati Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya lewat setiap komitmen dan keyakinannya tadi bahwa ketika kita punya respon yang baik, maka Tuhan pun akan menyertai, Tuhan akan menuntun perjalanan rumah tangga Ibu Kori. Dan biar ini pun terjadi buat setiap keluarga dimanapun berada. Untuk itu mari malam hari ini kita mau kembali datang sama Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun biarlah malam hari ini, mari kita semakin menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa kita bisa melewati setiap proses, setiap perjalanan rumah tangga dengan berbagai pergumulannya itu bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sedang bersama dengan anak-anak dan keluarga, boleh bersama-sama ambil waktu, ambil tempat untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah 1 minggu ini boleh menjadi titik di mana Tuhan mengingatkan kita bahwa pemulihan akan terjadi bagi keluarga demi keluarga, khususnya di hari-hari ini dengan segala hal yang sulit, dengan segala hal yang terjadi. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap keluarga demi keluarga malam hari ini. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan,
lewati persoalan di hidupku. Hanya Engkau yang aku percaya, sebab Kau hadir di hidupku, berikan kemenangan. Mari nyatakan bersamamu, bersamamu. Tuhan, ku lewati persoalan di hidupku. Hanya Engkau, yang aku percaya, sebab Kau hadir di hidupku, berikan kemenangan. Mari kita menyatakan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Takkan pernah Engkau tinggalkan, takkan pernah tinggalkan diriku. Hanya tangan Tuhan yang tuntun langkahku. Hanya Engkau Tuhan kekuatanku. Mari sama-sama katakan, bersamamu Tuhan, ku lewati persoalan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang aku percaya, sebab Kau hadir di hidupku, berikan kemenangan. Bersamamu, Tuhan, ku lewati persoalan di hidupku. Hanya yang aku percaya, sebab Kau hadir di hidupku, berikan kemenangan. Sebab Kau hadir di hidupku, sebab Kau hadir di hidup, sebab Kau hadir
di hidupku, berikan kemenangan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita malam hari ini. Dan Tuhan pun siap memulihkan keluarga kita malam hari ini. Mari percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan keluargamu hari ini. Bahkan ketika engkau merindukan keluargamu mengenal Tuhan, baik itu kakak, adik, baik itu sepupu atau orang tua, mari momen malam hari ini sampaikan itu kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta keberanian kepada Tuhan, agar Tuhan pun memberikan kemampuan untuk kita pun berani untuk bersaksi kepada mereka bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini, agar Tuhan menjamah, memulihkan setiap keluarga kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Mari jika ada para ayah dengan istrinya, boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Jika mungkin ada orang tua dengan anak-anak, silakan orang tua boleh mendoakan, memberkati mereka, supaya Tuhan menjaga kehidupan mereka, bahkan memberkati sampai dengan anak cucu mereka. Haleluya. Tuhan, Haleluya. setiap berkat tercurah Tuhan, buat setiap keluarga Tuhan, untuk setiap ayah Tuhan, untuk setiap ibu Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk generasi Tuhan, Yes. untuk semua Tuhan, generasi penerus Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan tercurah, the blessings over the family and the children and your children and all the generations, dan semua generasi ke generasi Tuhan dalam keluarga kami Tuhan, dari yang tertua Tuhan sampai yang termuda Tuhan, bahkan yang kau rancangkan Tuhan dalam kehidupan keluarga per keluarga Tuhan. Hari ini Tuhan, blessings dari Tuhan menyertai setiap keluarga Tuhan. Haleluya. May the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The
Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Kami percaya Tuhan, favor-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan mengikuti setiap kami di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan mengalir untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Memberkati setiap yang dalam pergumulan, memberkati setiap yang berbeban berat, memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka melangkah Tuhan, bahwa Engkau ada di sekeliling mereka Tuhan, Kau ada di kanan dan kiri mereka Tuhan, Kau ada di depan dan belakang mereka Tuhan. Bahkan di saat mereka sedih, di saat mereka bersuka cita Tuhan, Kau ada bersama dengan mereka Tuhan. May His favor be upon you and your children and the children yang mengelilingi setiap anak-anak Tuhan dan keluarga-keluarga Tuhan dimanapun mereka berada. Let's sing this song. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning and the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
your children and their children and their children. May His favor be upon you and the thousands, generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Yang percaya Tuhan, betapa nyata-Mu menyertai setiap kami Tuhan, dari generasi ke generasi, dari orang tua ke orang tua Tuhan, dari anak-anak Tuhan, hingga ke cucu-cucu semua generasi Tuhan. Semua berada dalam lindungan Tuhan, semua di dalam berkat Tuhan, semua dalam kebaikan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami terima hari ini Tuhan, kami bagikan ke generasi di bawah kami Tuhan. Bagaimana kami membentuk generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang dibentuk untuk mengasihi Tuhan, generasi yang hidup dalam panggilan Tuhan, generasi yang mempunyai hati untuk jiwa-jiwa dan membawanya kepada Tuhan, generasi bawa kami dari generasi menerus Tuhan, generasi yang membawa kemuliaan dari nama Tuhan. I speak bless for the parents, Jesus. I speak bless for the children, Jesus. Aku mengucapkan berkat untuk setiap keluarga yang hari ini Tuhan mengikuti acara ini Tuhan, biar semua Tuhan mengalami terobosan di dalam keluarganya. Kasih yang mengelilingi Tuhan hari ini Tuhan, yang kembali Tuhan cairkan Tuhan. Kasih yang mengelilingi Tuhan hari ini Tuhan, kembali cairkan Tuhan. Pada kasih yang mengalir dari Tuhan, perubahan Tuhan, terobosan baru bagi setiap keluarga. I see you in every family God. Karena Kau sangat mengasihi setiap keluarga Tuhan. Karena Kau bahkan membentuk setiap keluarga Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus bekerja Tuhan kepada setiap keluarga Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Kami telah receive Tuhan, kami telah terima yang terbaik dari hidup Tuhan. Ini saatnya kami bertindak Tuhan. Ini saatnya kami mengerjakan sesuatu. Mungkin ada harga yang harus dibayar Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, kami tidak tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat perkataan dan kehadiran-Mu yang indah Tuhan. Malam hari ini Tuhan buat setiap kami. Kami telah berkati Tuhan. Kami telah menerima berkat. Kami telah berikan berkat ini buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bagi orang-orang bersama dengan Yesus di dalam kami. Bagi Yesus di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang di tempat ini Tuhan. Terus berkati Tuhan. Terus bangun Tuhan. Terus sampaikan Tuhan. Terus bangun sebagai doa. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi keluarga yang pemulihan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak kesaksian luar biasa di luar sana yang akan kami dengar Tuhan. Sehingga kami sudah terima apa yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you Jesus for tonight. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan dan bagi Tuhan. Berkat sudah tersedia buat kami Tuhan. Kami akan bagikan itu Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Bapak Ibu, hari ini acaranya sudah selesai. Saya mengingatkan besok masih ada puncak acara Holy Week yang akan diadakan hari Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam, jam 4 sore karena kita ada ibadah raya masih dengan tema Holy Week dan besok puncak acaranya terakhir. Maka saya bilang seluruh Bapak Ibu bisa mengajak rekan-rekan, teman-teman, pasangan, saudara atau apapun bisa bergabung bersama dengan kami besok jam 4 sore di Holy Week, Holy Spirit in my